Nama saya Malika Rose dari kelas 8A, absen 21. Dan hari ini saya akan merangkum bab 1 Informatika, pelajaran Pak Wijaya. Bagian A, Informatika dan Profil Pelajar Pancasila. Apa definisi profil pelajar Pancasila? Rumusan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selain mempermudah kehidupan sehari-hari, informatika akan membantu kita untuk menyiapkan diri sebagai warga negara dunia digital. Karena kehidupan dunia digital seiring dan sejalan dengan dunia nyata, kita harus berkarakter baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila. Saat membahas materi tentang berpikir komputasional, analisis data, pemrograman, dan dampak sosial informatika, kita akan mengasah kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Dalam proses belajar berbagai materi dalam informatika, kita akan belajar untuk mandiri saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bagian B, cara belajar informatika. 1. Materi tentang konsep informatika. Bagian A. Pertama, kita harus menyiapkan dan mempelajari terlebih dahulu mengenai materi yang dibahas dari bacaan atau media lain. Kemudian kita berlatih dengan aktivitas tertentu. Bagian B. Konsep kedua. Kita belajar menjadi mandiri, yaitu kita ajak untuk mengeksplorasi beraktivitas terlebih dahulu, dengan harapan bahwa urutan langkah kegiatan yang dilakukan akan menuntun kalian untuk memahami materi yang sebenarnya sedang kalian pelajari dengan beraktivitas. 2. Belajar lewat kasus-kasus nyata. Sebuah kasus hanya mewakili satu kejadian dalam banyak kejadian yang sejenis. Misalnya, pengolahan data pariwisata hanya mewakili salah satu dari banyak sekali jenis pengolahan data di dunia. Misalnya, data pemerintahan, data pertanian, data perikanan, data kesehatan, atau data lainnya. Disinilah kita perlu menyelesaikan permasalahan untuk kasus tertentu, kemudian menarik makannya sehingga tidak hanya menyelesaikan kasus itu saja, tetapi kita akan dapat menerapkan konsep yang sama untuk kasus sejenis. Bagian 3. Aktivitas yang dirancang pada setiap bab. Bagian A. Lakukan aktivitas yang dirancang yang tidak terburu-buru. Melalui rangkaian terhadap aktivitas yang diberikan secara sistematis. Jadi, aktivitas tersebut dirancang bukan hanya sebagai kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan pola pikir. Beberapa kegiatan disebut sebagai starter untuk memulai. Kegiatan starter ini penting karena akan membuka pintu untuk mendalami konsep dan menjadi syarat dalam melakukan aktivitas selanjutnya. Bagian B. Dengan beraktivitas, penulis berharap kalian melatih dan membentuk pola pikir agar dapat menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur, efisien, dan efektif. Bagian C. Apa yang dilakukan oleh komputer harus diperiksa kebenarannya oleh manusia. Kalau manusianya tidak paham perhitungan, bagaimana ia memindahkan cara komputasi tersebut ke mesin. Bedanya adalah bahwa komputer dapat melakukan perhitungan dengan data lebih banyak dalam waktu lebih cepat. Namun, untuk meyakinkan bahwa rumus atau algoritmanya benar, harus dicoba dulu oleh manusia dengan kasus kecil. Bagian D. Berpasangan atau bekerja kelompok bukan hanya sekedar berbagi pekerjaan, tetapi perlu untuk saling menguji pendapat dan ide, serta memperkaya pemikiran satu sama lain.
Bagian 4. Pentingnya refleksi, memaknai, dan mengoneksikan pengalaman. Setelah mempelajari materi-materi yang diberikan, hendaknya kalian mengendapkan materi dan melakukan koneksi dengan materi yang pernah dipelajari, bahkan bukan hanya materi pelajaran informatika. Mengendapkan dan mengoneksikan materi ini dapat dilakukan melalui ulasan kembali mengenai apa yang sudah kalian pelajari. Menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi yang membantu kalian menemukan kesimpulan, ajakan untuk merenungkan sesuatu berkaitan dengan materi atau memimpikan suatu tindakan atau produk untuk masa depan. Bagian C. Kilas balik mata pelajaran informatika kelas 7. Dalam mata pelajaran informatika kelas 7, kalian mempelajari semua elemen informatika. Berikut adalah gambaran umum mengenai materi yang telah kalian pelajari. 1. Pada bab berpikir komputasional, kita telah belajar menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang di dalamnya terdapat aspek informatika, khususnya algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data list, dan representasi data. 2. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, kita telah belajar mengenai pembuatan karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan peramban untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. 3. Pada bab sistem komputer, kita belajar mengenai definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. 4. Pada bab jaringan komputer dan internet, kita belajar mengenai pengantar jaringan komputer dan internet, proteksi data dan file, dan koneksi internet. 5. Bab pada analisis data, kita belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Jika tulisnya tersedia, kalian telah merasakan bedapan praktisnya mengolah dan memvisualisasi data dengan menggunakan aplikasi. Visualisasi menjadi lebih menarik dan memudahkan analisis dan interpretasi data. 6. Bab algoritma dan pemrograman, kita belajar membuat karya kreatif yang diprogram dengan menyusun dan merangkai blok-blok visual. Ini ibaratnya kalian bermain Lego untuk menyusun suatu karya, tetapi bedanya adalah bahwa karya berupa program dapat dijalankan sesuai urutan perintah programnya sehingga bisa menjadi karya interaktif. 7. Pada bab dampak sosial informatika, kita belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan lebih berhati-hati, mengutamakan aspek positif, serta menghindari dampak negatif, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk teman-teman. Dan terakhir, 8. Pada bab praktik lintas bidang, kita juga belajar bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian pelajari pada bab-bab lain.